Ya, 3 bulan lagi kita sudah mengakhiri tahun 2022 dan siap memasuki tahun 2023 ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 25 September kemarin ya, bangsa Israel memasuki tahun yang namanya tahun Pei Gimel ya. Tahun Pei Gimel ya. Nah, ini tahun 2022 sampai 2023 nanti ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun Pei Gimel? Ya. Tahun Pei Gimel adalah tahun reward dan tahun punishment. Wow. Jadi kalau kita dengar kata reward, wow, excited. Begitu dengar punishment, nanti dulu. Ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tahun depan bukan tahun yang mudah. Tahun depan pasti goncangannya juga akan lebih luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah tahu. Makanya tahun reward dan tahun punishment ini, luar biasa. Alkitab berkata, Tuhan akan berlaku kudus kepada setiap orang yang kudus. Tuhan akan berlaku suci kepada orang yang suci hatinya. Tetapi kepada orang yang bengkok hatinya, Tuhan akan melakukan penghukuman. Ini yang harus kita waspadai. Ya, jadi saudara, tahun 2023 akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Ya, apalagi tahun politik ya, Indonesia akan mengalami atau memasuki tahun politik. Ya, tentu situasinya ya harus kita waspadai. Bapak Ibu Saudara, kunci menghadapi goncangan adalah berjalan bersama Tuhan. Katakan, kunci keberhasilan menghadapi goncangan adalah berjalan bersama Tuhan. Ini yang harus kita tangkap di tahun 2022 dan 2023. Goncangan boleh terjadi. Kita sudah melewati tahun yang namanya COVID. 2,5 tahun kita diajar, dilatih untuk beribadah di rumah. Tetapi kita kuat, kita bersama Tuhan. Dan hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi kunci menghadapi goncangan adalah berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sombong, banyak orang yang congkak, bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Saya pelajari Bapak Ibu, ada 3 level ya, manusia di muka bumi ini. Ya, kita lihat coba slide-nya. Level yang pertama adalah manusia yang tidak mengenal atau tidak mau kenal akan Tuhan. Manusia yang tidak mengenal atau tidak mau kenal akan Tuhan. Ini banyak saudara. Biasanya orang yang tinggal di comfort zone, di negara-negara maju, mereka hidup nyaman, tidak kekurangan. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Atau juga mungkin ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Atau juga mungkin terikat dengan adat istiadat. Ya, dari leluhur kita begini. Ya, kita menyembah patung-patung, kita menyembah sesuatu yang sia-sia. Warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Sehingga kita tidak mencari Tuhan yang benar. Atau mungkin juga kita mengeraskan hati kita. Kita sudah mendengar kebenaran, kita sudah mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi hati kita masih keras. Biasanya saya bisa katakan bahwa orang-orang yang sedemikian ini akan dimusnahkan pada akhirnya. Mungkin agak keras, tetapi inilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi manusia yang seperti ini. Dan manusia yang kedua, manusia yang percaya Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh butuh Tuhan. Saat tertentu saja, pada saat kita dalam kesesakan, pada terjepit,
Pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita butuh Tuhan. Yes, kita butuh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah kita ditolong, setelah kita dipulihkan, kita lupakan Tuhan. Kita tidak stay in God. Kita tidak terus bersama dengan Dia. Dunia lebih mempesona hidupnya. Daging lebih mengikat hidupnya. Dan ini berlaku kepada kita orang percaya. Dan juga hamba-hamba Tuhan. Ini yang terjadi. Orang yang demikian masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan kita berbalik dari jalan yang salah. Dan level yang ketiga, manusia yang hidupnya takut akan Tuhan dan taat akan firman, merenungkan siang dan malam serta melakukannya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Contoh pribadi yang mempesona saya adalah Daud. Daud tuh keren habis. Ya, Daud sama dengan kita. Daud sama. Dia dari gembala kambing domba. Lahir bukan langsung jadi orang kaya, bukan. Dia sama seperti kita, sederhana. Mengalami proses hidup, ya sama dengan kita. Mengalami masalah, ya sama dengan kita. Persoalan, ya sama. Mungkin kalau bicara persoalannya dia lebih besar dari kita. Dia dikejar-kejar dan mau dibunuh. Nah, kita belum sampai selevel itu kan. Kami kita masih bisa hidup nyaman. Persoalan ekonomi dia alami kok. Sama seperti kita. Tetapi apa yang terjadi? Wow, saya pelajari. Daud ini orang yang keren. Keren. Jadi kita mungkin merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, di luar sana juga banyak orang yang tidak percaya Tuhan tetapi tetap hidup. Tetap bisa berjalan menghadapi kehidupan ini. Tapi ingat, meskipun kelihatannya hidup tanpa Tuhan itu bisa kita jalani, tetapi ujungnya semua menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan mengenal orang benar. Sekali lagi, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Cuma dua pilihan, Anda mau menjadi orang benar atau Anda jadi orang fasik. Orang benar akan menerima mahkota kehidupan, tapi orang fasik akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa hidup di dalam firman. Firman adalah Kristus. Dialah yang membawa kita kepada surga. Dialah jalan dan dialah kebenaran. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, melalui Sang Firman itu. Tanpa firman mustahil akan ada keselamatan. Saya katakan sekali lagi, tanpa firman mustahil akan ada keselamatan. Oleh sebab itu, di tahun yang akan datang, tahun yang mungkin kita prediksikan akan ada kesulitan dan goncangan. Saya percaya kalau Tuhan beserta kita, kita tetap hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Ingat Obed Edom, di mana tabut Allah ada di dalam rumahnya.
Wow, keluarga ini diberkati secara luar biasa. Karena ada Allah di tengah-tengah keluarga ini. Karena ada firman menguasai hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada saat kita, hati kita, mata kita, kita arahkan menangkap kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita akan mengalami satu perubahan. Ya, kemarin kita di doa pagi, mesbah pagi, saya bercerita tentang Sakeus ya. Sakeus itu pemungut cukai yang tidak disukai pada zaman itu. Mengambil hak uang orang. Hidup dengan mamon. Tetapi pada saat Sakeus tertarik akan firman, dan dia mengejar firman itu, mencari firman itu, apa yang terjadi? Yesus mengundang dia. Bahkan mereka makan satu hidangan dalam satu meja, dan perubahan Sakeus terjadi. Hatinya tidak lagi terikat dengan mamon, dibebaskan. Perubahan terjadi pada saat firman itu ada dalam hidup kita. Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Karena itu tujuan Allah. Tujuan Allah dalam hidup kita adalah kita diberkati berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan, tujuan Allah atas hidup kita adalah kita diberkati berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, tema gereja kita, Elohim Global kita adalah firman harus menjadi rema dalam hidup. Supaya hidup kita melekat dengan Tuhan dan hidup kita diberkati Tuhan. Rema adalah berita Kristus, suara Kristus. Itu harus menjadi rema dalam hidup kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita buka firman ini, kita baca ayat ini, firman ini yang luar biasa. Ya, baik. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan begitu seterusnya. Kita berganti-gantian. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terakhir, bab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, amin. Jadi manusia yang sama dengan kita tadi sudah saya sampaikan adalah Daud. Coba colek kiri saudara, katakan, kenal Daud tidak? Coba colek sebelah kiri, kenal Daud tidak? Nah, sekarang colek ke sebelah kanan. Saya ingin seperti Daud. Nah, siapa ingin mau seperti Daud? Siapa yang mau ingin seperti Daud? Wow, ya. Saya juga pribadi saya mau seperti Daud. Kalau bicara berdosa, jangan bicara lah. Kita manusia berdosa. Tapi lihat, Daud mengatakan apa? Di dalam Mazmur 11 1 ayat 1 dan 6 tadi. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa di sini yang merenungkan Taurat siang dan malam? Coba jujur. Saya mau lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih ada 200 orang yang belum baca firman Tuhan. Ayo,
Ini firman Tuhan tegas loh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara mau berhasil gak? Tentu mau. Kalau bicara berhasil mau, tetapi kalau baca firman, entah dulu. Ya, makanya kita belajar ya. Nah, dalam artian lain, orang fasik ini di sini ada kata orang fasik ya. Mungkin saudara akan bertanya, siapa sih orang fasik itu ya? Ya, mari saya belajar ya. Saya akan belajarkan untuk saudara bahwa orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mengakui dosanya. Waduh, siapa di sini yang berdosa dan tidak mau mengakui dosanya? Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Itulah orang fasik. Orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Wow. Ya. Jadi orang fasik juga disebut orang yang tidak beriman. Tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tetapi tidak ada iman di dalam hatinya. Itulah orang fasik. Ya. Mereka juga mengerti firman Tuhan dan mengenal kebenaran itu, tetapi tidak mau mematuhi, tidak mau melakukan. Hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi orang fasik itu sebetulnya orang percaya atau bukan? Orang percaya. Orang-orang percaya, dia tahu kebenaran, tahu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itulah orang fasik. Jadi ada dua pilihan, mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang mau jadi orang fasik. Kita mau jadi orang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang menyukai firman. Ya, karena Daud sendiri melakukannya. Dia menyukai firman dan merenungkan firman itu. Daud ini luar biasa ya. Daud ini sangat spesial. Ya, karena hatinya murni dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi ada pertanyaan, mana ayatnya pastor? Ya, jadi pastor pendeta ini harus buktikan dong dengan ayatnya. Ayo kita buka. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya, next kita lihat. Disinilah ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Next. Ya. Ayo kita baca yuk. 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini dia. Ini Allah loh yang menyatakan. Allah yang menyatakan sendiri. Aku mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya. Dan aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Dia mendapat perkenanan Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Bapa, kehendak Allahnya. Ini persoalannya. Orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan, akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Makanya kenapa kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa, sementara kita mau diberkati Tuhan. Ayo kita rubah. Kita belajar satu bulan ini. Ya, biarlah firman ini yang menjadi rema, firman ini yang menuntun kita. Dan kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Ya karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Daud juga bukan hanya menjadi raja yang tidak terkalahkan pada zaman itu.
Tetapi Daud juga memiliki kekuasaan yang luas pada zaman itu. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu Allah membela. Semua musuh-musuh di Daud pada zamannya dikalahkan oleh Daud. Tidak ada satupun musuh yang menang berperang melawan Daud. Jadi perkenanan Tuhan itu mendatangkan berkat-berkat untuk kita semua. Kita sering melihat ya, ada pohon di tepian air sungai. Apa yang terjadi? Pohon itu akan berbuah lebat, rindang, subur. Begitu juga kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan, firman Tuhan ada selalu dalam hidup kita, maka kita seperti pohon di tepian air sungai yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita percaya itulah kehidupan kita sebagai orang benar. Harus mau gak mau, harus ini yang kita lakukan. Saya percaya kita belajar 1 bulan ini, kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki agar itu kita lakukan. Kehendak Tuhan memang tidak masuk akal kadang-kadang. Ya. Yang kita tidak ingini, Tuhan ingini. Ya. Yang kadang-kadang buat kita, aduh kok susah Tuhan. Tapi Tuhan mau kita lakukan yang susah itu. Oleh sebab itu kita harus masuk. Firman ini harus diimbangi, harus dibarengi dengan ketaatan. Kita mau hidup dalam firman, masuk ke dalam ketaatan. Kalau kita taat, kita akan diberkati Tuhan. Namun kalau kita tidak taat, Tuhan akan menjauh dari kita. Itu yang Tuhan mau dari kita, di mana kita ada dekat selalu dengan Dia. Oleh sebab itu, masuklah dalam ketaatan, dan ketaatan. Apakah kita seperti mau seperti Daud yang mengatakan, berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apakah kita mau mengatakan itu? Apakah kita mau berjanji di hadapan Tuhan? Yes Tuhan, saya mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Saya tidak mau kita ada di sini adalah tipe orang yang kedua, di mana kita mau dekat Tuhan kalau ada perlunya. Saat tidak ada perlu kita menjauh dari Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau seperti Daud yang terus melekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sejarah mencatat Salomo memiliki hikmat. Anak Daud memiliki hikmat dan kekayaan. Tetapi Daud memiliki kekuasaan. Jadi kita percaya bahwa Daud itu begitu spesial di hati Tuhan. Sehingga apa? Sampai hari ini bangsa Israel memakai lambang Daud, Star of David. Daud spesial di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar memiliki karakter Daud dalam hidup kita. Orang yang peka akan suara Tuhan, orang yang peka mendengar Tuhan. Selain Kau tiada yang lain,
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, jangan pernah hati kita terpikat dengan kekayaan yang sifatnya sementara. Jadilah seperti Daud yang mengatakan, walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Tiada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Walaupun dagingku habis, hatiku lenyap, Engkau tetap Allahku di dalam hidupku. Tidak ada yang mampu merebut Engkau dalam hidupku. Itulah Tuhan, Daud. Itulah Daud. Jadilah seperti Daud yang memprioritaskan Allah, Tuhan, di dalam hidup kita. Firman yang menjadi rema dalam hidup kita harus terjadi mau dan tidak mau, saudara. Mau dan tidak mau. Saya renungkan, pada saat saya harus mendapatkan satu rema kepada Tuhan, Tuhan apa? Apa Tuhan? Saya selalu berdoa, Tuhan berikan sesuatu untuk kami renungkan menjadi sesuatu pedoman hidup kami, Tuhan. Apa yang kami harus lakukan? Tuhan katakan, firman-Ku harus hidup dalam hidupmu. Harus menjadi rema. Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau diberkati, jadilah seperti pohon yang di tepian sungai, yang melekat kepada firman dan menghasilkan buah. Jangan pernah datang kepada Tuhan kalau kita ada perlu. Pada saat kita hanya ada perlunya. Jangan. Pada saat hari Minggu kita datang kepada Tuhan, yes. Selasa sampai Sabtu kita lupa lagi sama Tuhan. Atau kita datang pada Tuhan pada saat perayaan Natal, perayaan Paskah, setelah itu kita lupa lagi sama Tuhan. Atau pada saat kita bergumul dalam kesesakan, kita berseru pada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat. Jadikan Tuhan sebagai pribadi. Sekali lagi saya harus katakan, jadikan Tuhan sebagai pribadi yang melekat dengan engkau. Jangan dukakan Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Saya percaya kita juga sering dihadapkan dua pilihan dalam hidup.
Kita taat kepada manusia atau kita taat pada Tuhan? Ya, mungkin orang-orang yang bekerja sekuler sering diperhadapkan demikian. Waduh, bos saya suruh datang, suruh kerja hari Minggu. Ada proyek, ada tender, ada segala macam. Tapi saya harus katakan, di dalam Kisah 5 ayat 29, coba lihat berikutnya slide-nya. Kisah para Rasul 5:29 dikatakan apa? Tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kita harus taat kepada Tuhan. Dia sumber hidup kita. Meskipun pimpinanmu, bosmu memberikan gaji, tetapi Tuhan yang memberikan hidup. Jadi saudara, Dialah yang memberi kita kehidupan. Dialah yang menjaga kita. Dia yang memberkati kita. Mengapa kita lebih memprioritaskan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan? Ya, bos kita kelihatan, dia berikan gaji segala macam. Tetapi Tuhan katakan, jangan engkau lupakan apa yang tidak terlihat. Itu yang memberikan kehidupan bagimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini kita mau belajar tentang kepatuhan kita kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita. Apa tujuan kita patuh kepada Tuhan? Kita lihat di Yesaya 1 ayat 19-20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik. Itu janji Tuhan. Ya, dikatakan apa? Menurut dan mau mendengar. Menurut berarti melakukan. Ya, maka Tuhan akan menjanjikan kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Wow. Lihat, tahun Gimel, pay Gimel, tahun reward dan tahun punishment. Saya berharap di sini semua akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Kita taat, kita patuh kepada Tuhan. Jika kita patuh kepada Tuhan, tentunya kita pasti akan menemukan kehidupan dan bukan kehancuran di dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan kehidupan itu dan bukan kehancuran. Jadi kita kadang berpikir bahwa patuh kepada Tuhan seperti menjadi sia-sia. Hari ini saya mesti katakan kepada saudara, justru patuh kepada Tuhan mendatangkan berkat bagi kita semua. Orang yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dia yang akan mengalami Tuhan, mengalami banyak hal-hal yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau kehendaki dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan mau dikecoh iblis. Jangan mau buka celah iblis untuk masuk, ya untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan dia seperti singa mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa. Ya. Jangan mau kita jadi mangsa iblis. Jangan pernah buka celah. Puji syukur kepada Tuhan kalau dia menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menegur kita, dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam firman. Dan firman itu harus hidup sebagai rema dalam hidup kita. Oleh sebab itu responi suara Tuhan dan tegurannya, jangan dan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Karena saya percaya orang yang taat akan firman itu akan hidup selama-lamanya. Kita lihat di slide berikutnya, Yohanes 8 ayat 51 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, kata Tuhan.
ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun kita mati secara daging, tetapi kita hidup bersama Tuhan. Amin. Jika kita patuh pada Tuhan, pada akhirnya kita menemukan yang namanya kehidupan kekal, mahkota kehidupan. Dan itu akan diberikan kepada kita. Saya undang pemusik maju. Suel Singer maju ke depan. Jika kita patuh kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan menemukan yang namanya kehidupan, bukan kematian, bukan kebinasaan.